Gimana sih caranya menjadi seorang yang produktif, yang bermanfaat, padahal lo males-malesan? Tenang aja, gue kali ini punya tipsnya di Tips Nyeleneh. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Oke, kembali gimana sih caranya biar jadi produktif walaupun nih lo malas-malesan. Biasanya tuh kalau anaknya malas-malesan nih, kayak gue juga, gue gak nunjuk lo nih, gue tuh nunjuk gue gitu ya. Kita nih para golongan darah yang sukanya malas-malesan, khususnya orang-orang yang bergolongan darah B, biasanya tuh dia melakukan sesuatu karena dia mau atau gak mau, dia suka atau gak suka. Jadi jarang banget golongan darah B itu dikasih iming-iming. Nanti kalau misalkan kamu mencapai target gue kasih iPhone deh. Nanti kalau misalkan mau ini nanti gue kasih ini deh. Kalau misalkan orangnya nggak mau, nggak tertarik gitu. Jadi motivasi orang-orang males biasanya itu datang dari dalam dirinya sendiri. Dan motivasi dari luar biasanya kurang begitu ngefek ya. Kalau disebut Moody, mungkin bisa juga disebut Moody ya. Moodyan, Moody Ayunda. So that's my story. I always get so moody. Nah, positifnya orang-orang yang Moodyan seperti ini, positifnya orang-orang yang malas seperti ini, ketika dia mencintai sesuatu, itu dia bakal kejar sampai habis, sampai ke dasar gitu. Kalau misalkan dia lagi bucin, dia lagi pengen stalking sama mantan, itu tuh dia bakal susah banget untuk move on, sampai harus habis energi, lelah selelah-lelahnya baru dia mau berhenti. Itulah positifnya orang-orang males, khususnya lo nih bergolongan darah B. Kalau misalkan lu bucin terhadap sesuatu, bakal bagus banget kalau misalkan bucinnya itu di arah yang betul. Tapi kalau bucinnya ke orang yang salah, yang dia cuma manfaatin lo ya. Nah, tipsnya gimana kalau buat orang-orang yang malas-malesan, gimana caranya biar produktif? Ini ya tadi ya, gue udah garis bawahin bahwa sebenarnya tipsnya tuh sangat mudah sekali. Keywordnya tadi, orang yang malas-malesan itu pasti datang dari hati, ya kan? Datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motivasi orang lain, bukan dari suruhan orang lain, bukan dari ancaman orang lain. Jadi tipsnya adalah 3 huruf. Ayo tebak-tebakan, 3 huruf apa coba? Iya, 3 huruf itu adalah DOA. Doa. Is that all? Is that it? Jadi berdoalah, meminta agar Allah tuh membuat kita mencintai segala sesuatu yang membuat kita bermanfaat. Berdoalah agar Allah tuh membuat kita mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, dan membuat kita membenci sesuatu yang memang tidak suka. Dan berdoa agar Allah membuat kita tuh benci dengan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngejalaninya tuh nggak ngoyo, santai, kayak di pantai, woles, tahu-tahu nyampe. Karena apa? Karena kita punya hati di situ, kita mencintai itu. Jadi sebenarnya yang membuat kita berat tuh bukan pekerjaannya, tetapi pekerjaan seringan apapun, kalau misalkan kita nggak suka gitu ya, kita nggak seneng, kita nggak ridho, itu terasa berat. Nah, ketika kita ridho terhadap sesuatu, ketika kita senang melakukan itu, seberat apapun nih, insya Allah tuh rasanya enteng. Makanya kita berdoa sama Allah. Kan Allah yang maha membolak-balikan hati, ya kan? Makanya ada doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dan Allah lah yang paling tahu nih mana yang paling bermanfaat buat kita nantinya, buat orang-orang sekeliling kita, dan mana yang gak bermanfaat. Biar Allah yang tunjukkan. Percaya aja. Dan efeknya lagi, ketika kita mencintai sesuatu, kita akan tetap melakukannya, ada atau gak ada uangnya. Jadi kita akan dibikin konsisten oleh Allah. Konsistensi adalah kunci dari sebuah kesuksesan, mau jadi apapun lo. Prinsipnya 3, awali, amati, asah. Artinya kita memulai terlebih dahulu, terus kita mulai mencobanya terus-terusan, konsisten sampai pada titik kita menjadi seorang yang piawai. Ya dulu gue ketika nge-podcast juga iseng doang sih awalnya ya, jadi kayak pengen ini deh, pengen nge-podcast, ternyata gue seneng setiap minggu gue bikin episode ya kan, gue publish, terus gue amati nih kayak
oh ini kurangnya di sini nih, oh kurangnya di situ nih, oh yang ini bagus nih, oh yang ini kurang bagus gitu. Ketika sudah seperti ini, belum bisa dikatakan piawai sih, tapi ya better lah dibanding awal-awal gua nge-podcast. Coba aja banyak hal gitu, kayak kita tuh mencoba makanannya, ngomongin apa sih tadi ya? Hadisnya Rasul gue bacain ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nih, Abu Darda tuh menyebut Rasulullah bersabda bahwa di antara doa Nabi Daud yang artinya, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga, dan air yang dingin. Ya kan, air yang dingin itu kan dimanapun lah, kayak air yang seger itu kan pasti dibutuhkan ya kan sih. Kayak nyes gitu kan. Penting banget di dalam hidup kita dan untuk survive-nya kita. Dan itu kita berdoa agar Allah lebih mencintakan kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, insya Allah tuh ya dituntun aja gitu hidupnya. Bukannya mau sotoy sih, tapi ya kita bisa ngaca lah dalam diri kita berapa banyak sih Allah itu sudah menyelamatkan kita dari banyaknya keburukan-keburukan. Awalnya kita kecewa dengan suatu kebijakan, misalkan kecewa dengan suatu peristiwa, tapi setelah beberapa bulan setelahnya atau misalkan beberapa saat setelahnya, bahkan beberapa tahun setelahnya, kita bersyukur pernah mengalami kegagalan itu. Gue banyak banget sih ngalamin hal kayak gitu, karena jujur aja ya, gue dan banyak golongan darah B itu kan gak pekaan orangnya ya kan. Misalkan ada orang jahat sekalipun, ada yang berbahaya sekalipun, dia tuh gak ngeh gitu. Sampai pada titik Allah gagalkan di bidang itu, ternyata Allah itu menyelamatkan kita dari hal yang buruk. Allah menyelamatkan kita dari rencana-rencana yang sebenarnya itu tuh mengantarkan kita ke hal yang membuat kita depres kah, atau membuat kita tuh ngeluh-ngeluh, hibah-hibah terus ya kan sih. Gitu. So, dengan berdoa kepada Allah, insya Allah yang kita mungkin males-malesan, ya kan, kita ogah-ogahan, mager-mageran, itu membuat kita tuh bergerak. Memang awalnya dipaksain, tapi setelahnya tuh enteng aja gitu. Dan yang paling penting ini ya, setelah doa tuh sholatnya tepat waktu. Jadi kita ngerasa longgar. Orang hidup merasa waktunya sempit itu karena sholatnya dia tunda-tunda. Coba deh. So guys, gitu dulu ya tipsnya, tips nyeleneh kali ini, dan semoga bisa lu pakai, lu coba. Yakin aja lah. Bismillah. Ya, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.